Oke, halo selamat malam Re. Aku izin ngelanjutin ya buat eh, UP tentiran UP Faal bagian metabolisme dan indera. Di sini aku bahas lagi metabolisme dan indera kurang lebih dari soal compile dulu, terus nanti aku bakal bahas dikit-dikit di compile soal yang ada di Hippocrates. Nah, untuk soal pertama ini, berikut di bawah ini meningkatkan metabolisme, tiroid, simpatis, dan testosteron itu benar meningkatkan, sementara malnutrisi itu justru menurunkan. Ini aku ngambil sumbernya dari PPT Dietary Balance Metabolism itu PPT 1 ya di bab metabolisme ada di hebat juga. Nah, kalau tiroid hormon ini sendiri kan kita tahu ya kalau si tiroid ini kan biasanya berkaitan dengan pertumbuhan dan juga metabolisme. Jadi itu udah ada di waktu masih UTB kita belajar tentang eh, hormon ya itu udah ada dibahas juga tentang hormon tiroid itu emang udah meningkatkan metabolisme jadi kita udah bisa anggap itu pasti benar. Kemudian simpatis di sini kan ada simpatis ya. Simpatis itu kan terjadi pada kondisi fight or flight. Salah satunya adalah kondisi olahraga dan juga aktivitas fisik. Nah, ketika misal kita itu beraktivitas fisik, kita naik tangga atau kita angkat beban, kita kan pasti bakal membutuhkan energi tambahan nih untuk kontraksi otot dan sebagainya dan juga untuk panas tubuh dan berbagai macam mekanisme pelepasan energi lainnya dan itu tentu membutuhkan namanya metabolisme khususnya katabolisme ya pemecahan energi. Oleh karena itu metabolisme ketika kita melakukan aktivitas fisik itu bakal meningkat dan meningkat aktivitas fisik adalah salah satunya saraf simpatis. Kemudian eh, ada testosteron, ini juga benar. Ini sih kalau kalian bisa lihat di sini ada male sex hormone. Testosteron itu bisa meningkatkan metabolic rate sampai 10 hingga 15%. Kemudian malnutrition itu justru menurunkan. Aku rasa ini logikanya jelas ya. Misal ketika kita kurang bahan bakar, gimana kita bisa menghasilkan energi yang cukup gitu. Jadi kalau bahan bakarnya kurang, aktivitasnya juga nggak bisa maksimal, bukan? Mungkin itu buat menjelaskan nomor satu. Kemudian aku lanjut di nomor dua. Yang terjadi saat absorptive state adalah yang benar di sini adalah ATP dihasilkan dari glukosa diet. Nah, aku bakal jelasin dikit nih dari PPT energi homeostasis itu PPT kedua kalau nggak salah di bab metabolisme. Jadi absorptive state itu terjadi ketika kita makan dan makanan itu lagi dicerna. Nah, kalau kita makan nih, otomatis sumber yang dipakai itu adalah dari makanan yang kita makan, yang kita konsumsi. Jadi misal kita makan nih, kita makan nasi, nasi gitu kan ada karbonnya jadi glukosa. Glukosa yang kita makan tadi itu dibuat jadi energi. Sementara lainnya nih, misal kayak glukosa yang udah ada sebelumnya, juga asam amino yang kita dapat dari makanan, gliserol juga asam lemak yang kita dapat dari makanan, itu bakal disimpan dulu. Jadi energi storage. Jadi prosesnya itu nggak hanya anabolisme, tapi juga ada energi storage. Jadi kan kalau kita makan sesuatu nih, kan ada katabolisme juga nih buat sorry, bukan katabolisme ya, ada penggunaannya buat energi. Tapi juga ada anabolismenya karena kita nyusun nih dari asam amino, kita susun jadi protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu kan anabolisme. Tetapi ada juga yang sifatnya penyimpanan, misal dari glukosa ke glikogen, juga gliserol dan asam lemak ke trigliserida. Ini anabolisme sih, tapi glukosa ke glikogen itu kan termasuk salah satu bentuk penyimpanan energi karena nantinya glikogen itu bisa dipakai untuk cadangan energi ketika kita misal lagi puasa atau lagi nggak makan gitu. Jadi hanya anabolisme terjadi ini udah pasti salah. Kemudian glycogenolisis artinya kan adalah pemecahan glikogen nih. Nah, kita kan tahu kalau glikogen di sini di fase absorptif itu justru dibuat bukan dipecah. Jadi otomatis ini salah. Kemudian lipolisis artinya pemecahan lemak. Sementara di sini lemaknya itu justru dibuat untuk membentuk lemak yang lebih kompleks. Nah, itu kan artinya adalah ketika kita punya sumber makanannya nih, kita punya glukosa, ngapain kita pakai cadangannya yakni si lemak. Jadi kalau emang kita lagi kondisinya cukup untuk energinya, kita nggak perlu pakai cadangannya. Kita nggak perlu mecah lemak buat jadi sumber energi. Kemudian di bagian E, sintesis protein meski defisit asam amino, ini salah karena melanggar hukum dari protein. Jadi protein itu punya hukum namanya all or none. Artinya, untuk membentuk suatu protein, maka diperlukan semua asam amino yang esensial untuk protein tersebut. Jadi ketika tidak ada ataupun ada ketidaklengkapan dari asam amino esensial tersebut, maka pembentukan protein tidak akan terjadi. Jadi emang harus ada semuanya. Kalau nggak ada hanya pun satu aja nggak ada, itu bakal nggak akan terjadi buat sintesis proteinnya. Aku rasa cukup jelas buat soal yang ini. Aku izin lanjut lagi ya. Ya, pupil midriasis disebabkan oleh kurangnya cahaya, sebab kurangnya cahaya menyebabkan otot sirkular berkontraksi oleh rangsangan parasimpatis. Kita bisa ambil beberapa poin penting, yakni midriasis disebabkan kurangnya cahaya. Kurangnya cahaya menyebabkan otot sirkular kontraksi, rangsangan parasimpatis. Nah, ini jawabannya benar dan salah. Maksudnya untuk sebabnya pernyataannya benar, tapi sebabnya salah. Kenapa? Nah, ini aku ambil dari PPT Indra Penglihatan, PPT 2 di bab Indra.
Nah, pupil mata itu ketika cahaya gelap itu diaktifkan oleh pengaruh simpatis. Jadi kan simpatis itu kan kita sering anggapnya ketika kita berada pada kondisi kita butuh sesuatu yang lebih. Kalau kita lagi lari, kita butuh energi yang lebih. Kalau kita lagi angkat angkat beban, kita butuh sesuatu yang lebih. Nah, di sini ketika cahayanya itu kurang, maka kita perlu mekanisme yang lebih di mata supaya cahaya kurang itu dapat dimaksimalkan dan kita bisa melihat dengan baik. Makanya itu pengaruh dari simpatis. Jadi di sini pupilmetriasis itu disebabkan oleh kurangnya cahaya itu benar nih. Jadi kalau cahayanya gelap, otomatis luas penampang mata kita harus gede kan, biar nangkap cahaya lebih banyak. Jadi melebar atau metriasis. Benar nih buat pernyataannya. Tapi sebabnya salah. Salahnya kenapa? Karena harusnya rangsangan simpatis dan bukan parasimpatis. Karena parasimpatis itu disebabkan, sorry, parasimpatis itu menyebabkan miosis atau otot matanya itu menyempit, sorry, pupilnya menyempit. Nah, ototnya apa aja? Kalau kalian di sini itu ada dua lingkaran nih di sekitar pupil. Pupil hitam, di sini ada dua lingkaran. Satunya itu lingkaran yang disebut sebagai otot polos sirkuler, dan yang satunya lagi ada otot polos radial yang terletak lebih luar. Nah, kalau yang aktif adalah simpatis pada cahaya gelap, si yang luar ini tuh bakal kontraksi dan menarik si pupil sehingga menjadi lebih lebar atau metriasis. Sementara ketika yang cahayanya terang, si yang kontraksi itu adalah otot sirkulernya. Di sini ada ciliary ganglion ke oculomotor. Jadi memang parasimpatis dan dia bakal mengecilkan si pupil sehingga cahaya yang banyak tadi itu tidak jadi over di mata karena pupilnya yang menerima dan meneruskan cahayanya itu ukurannya dikurangi. Jadi luas penampangnya berkurang seperti itu. Kemudian aku lanjut lagi. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di chat aja ya atau on mic kalau emang mau berkenan. Kemudian aku izin lanjut lagi ya. Di sini alaktik anaerobik mengambil sumber energi dari. Kita coba cermati dua kata ini, alaktik, anaerobik. Alaktik artinya nggak menggunakan asam laktat ataupun menghasilkan asam laktat, sementara anaerobik artinya tidak menggunakan O2, karena kita nggak menghasilkan O2 kan ya. Nah, di sini tuh yang benar adalah fosfokreatin. Nah, jadi fosfokreatin itu apa? Mungkin aku jelasin dikit. Ketika kita dalam mekanisme energi ya, penggunaan energi, misal kita lagi olahraga nih. Yang pertama kali digunakan tentunya adalah ATP yang udah tersedia dalam tubuh dalam bentuknya udah aktif nih, udah bentuk ATP yang udah bisa dipakai sebagai energi. Nah, ketika ATP yang udah tersedia dalam tubuh itu udah selesai nih kita pakai, maka kita pakai cadangannya. Cadangannya si ATP itu namanya apa? Namanya adalah fosfokreatin. Ketika fosfokreatin ini itu ketemu dengan ADP atau bisa dibilang sebagai bentuk ATP yang nggak aktif lah karena masih kekurangan satu gugus fosfat. Nah, dia bakal bergabung dan disimbangkanlah reaksinya hasilnya menjadi ATP bentuk aktif yang bisa kita pakai sebagai energi dan juga kreatin. Dan nantinya itu bisa sifatnya reversible, bisa kembali lagi ketika kita udah selesai olahraga, misal nanti bakal terjadi mekanisme kebalikannya yang tentunya menjadi membutuhkan oksigen ya. Nah, kalau di sini metabolisme lainnya itu kalau misal udah selesai nih, udah kita pakai semua fosfokreatin ya, karena fosfokreatin itu sendiri emang nggak banyak. Kalau misal ATP itu sekitar 1 menit, si fosfokreatin ini 5 sampai 10 menit aja ketika dalam proses olahraga. Selanjutnya itu kita udah sangat butuh tentang namanya pemecahan dari karbohidrat, misal dari metabolisme glukosa atau glikogen ataupun asetil-CoA nih. Nah, itu kan tentunya itu perlu oksigen. Sementara lemak dan protein ini juga lemak itu bisa menghasilkan asam laktat, protein juga itu eh, aku jujur lupa, tapi dia harusnya itu kalau protein itu hmm, harusnya menghasilkan asam laktat sih, ya seperti itu. Jadi pokoknya ini karena dia cadangannya ATP, dia itu hanya berubah bentuk aja dari bentuk cadangan ke bentuk eh, aktifnya, ke bentuk ATP dan itu nggak memerlukan eh, oksigen dan tidak menghasilkan asam laktat. Dia hanya memecah aja dari fosfokreatin, gugus fosfatnya dikasih ke ADP jadi ATP plus kreatin seperti itu. Aku izin lanjut lagi. Di sini soal selanjutnya adalah syarat bahan-bahan indera pembau dapat membau. Jawabannya ini larut dapat dalam unsur faktori serta dapat menguap. Ini bisa dibaca aja di bagian PPT indera penghidup, PPT keempat kalau dalam materi sistem indera. Jadi intinya logika aja ya. Kalau kita mau menghirup sesuatu itu kan nggak mungkin padat ya kan, kalau padat itu kan gimana dia mau ketemu sama reseptor di mukosa gitu kan, gimana caranya. Kalau gitu bisa bisa luka mukosa. Kemudian di sini syarat bawah adalah bahan tersebut harus dapat menguap, kemudian bahan tersebut harus dapat larut dalam cairan mukosa olfaktori. Nah, ini mungkin sedikit tambahan aja karena bisa aja muncul. Sekarang singkat aku pernah ngelihat ini ada di soal Hippocrates dan itu aku nggak tahu itu soal entah soal cutting tahun lalu ataupun soal yang dibuat sebagai latihan.
Jadi untuk yang berperan dalam reseptor potensial di hidung itu adalah natrium. Kemudian sumber ATP dalam darah ini aku rasa nggak perlu dibahas lagi karena kita semua udah tahu jawabannya adalah glukosa. Alasannya kenapa? Karena mau pakai oksigen si darah itu kan nggak bisa ya. Darah kan nggak punya pengolah oksigennya. Dia nggak punya mitokondria, dia nggak punya organel lainnya selain dia nggak punya organelnya. Dan itu kan artinya dia nggak bisa mengolah si oksigennya. Dan itu kan alasannya karena dia emang mau mengangkut oksigennya. Kalau misalnya dia pakai oksigennya itu buat energinya sendiri, otomatis proses transportasinya itu nggak maksimal seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang tidak benar tentang konduksi rasa pahit. Jawabannya adalah melibatkan siklik AMP. Ini aku langsung jelasin aja. Di sini, ini aku izin gambarnya cukup jelek ya. Ini aku ngambil dari PPT Indra Pengecap nomor 3 dari sistem Indra. Di sini tuh kalau rasa pahit nih, ini bitter, mungkin nanti aku kirim file bisa dilihat aja jelasnya, ataupun bisa langsung cek aja nih di PPT-nya, biar gambarnya lebih bagus. Kalau bitter, rasa pahit itu dia dipengaruhi, mohon maaf, bukan dipengaruhi, prosesnya itu melalui dari reseptor yang namanya transdusin. Jadi bukan reseptor juga sih, protein ya itu, ya protein transdusin. Nah, transdusin itu bakal mengaktifkan IP3 pathway. IP3 pathway itu bakal melepaskan CA2 dari intraselular, dari penyimpanan intraseluler dari suatu sel itu akan CA2 plusnya. Dan kita tahu si kalsium ini itu bakal men-trigger eksositosis sehingga eksositosis akhirnya bisa meneruskan dan menjadi reseptor, sorry, dan akhirnya menyebabkan eksitasi pada membran presinaps, postsinaps, dan akhirnya menjadi intinya menjadi potensial aksi. Nah, itu untuk rasa pahit. Sementara rasa manis itu dia menggunakan jasdusin. Aku nggak tahu baca apa. Pokoknya dari G, gusdusin. Dan itu mengaktifkan si AMP pathway. Dan akhirnya itu membuat si channel kalium itu menutup. Nah, kalau channel kalium menutup kan otomatis eh, jumlah kalium di dalam selnya naik nih, karena kalium arahnya keluar ya. Nah, kan kalau kaliumnya naik, maka otomatis di dalam sel itu membran, sorry, pokoknya jadi lebih positif ya kan, jadi lebih positif kan, sehingga terjadi potensial aksi gitu. Terus di sini kalau rasa asam, itu kan asam kan kita identik ya di kimia itu kan asam itu diwakili oleh H plus ya. Nah, H plus itu kalau H plus berikatan nih ke channel K, maka otomatis si ion channel nih, ion channelnya K itu bakal nutup. Kemudian kalau Na sendiri ya dari rasa asin kan, NaCl kan asin ya, Na. Nah si Na itu langsung masuk aja nih. Kalau kita makan makanan asin, kita berarti ion Na-nya itu bakal masuk ke selnya dan ketika Na naik maka membran potensial dari sel itu bakal naik menjadi lebih positif sehingga terjadi potensial aksi dan kalsium dari luar sel bisa masuk dan mendorong terjadinya eksositosis dari neurotransmitter sehingga terjadi potensial aksi. Seperti itu buat penjelasan dari empat rasa utama. Nah, kalau kita tadi sih di sini yang benar yang mana nih? eh Mengaktifasi transdusin, benar kan? Rasa pahit itu diaktifkan transdusin. Kemudian dirangsang oleh kinin. Nah, kinin ini salah satu dari jenis, sorry, apa ya, salah satu zat makanan jenis atau apa gitu, tapi dia menyebabkan rasa pahit. Ini ada di PPT juga, mungkin bisa dicek aja, sama kok PPT-nya di PPT Indra Pengecap. Itu ada sekitar ada sebuah tabel, nanti tabel itu ada cukup beberapa isinya tentang ambang rasa dan beberapa contoh zat-zat yang tergolong asin, manis, pahit, dan juga manis, asam. Nah, mungkin kalau buat yang asam, sorry, buat yang manis itu yang khas adalah sakarin. Sakarin itu kurang lebih 100 kali lebih manis daripada gula biasa. Kemudian, di sini untuk mekanisme ligan channel ion. Oh, sorry, sorry. Ini harusnya adalah melibatkan ligan channel, sorry, mekanisme ligan reseptor. Nih, reseptor nih. Nah, makanya dia benar. Sorry, ini aku kayaknya salah compile soal ya. Ini aku compile dari yang soal yang beda. Aktivasi oleh inositol trifosfat atau IP3. Jadi benar ya, inositol trifosfat P3 kan. 3 fosfat jadi trifosfat seperti itu. Mungkin itu buat soal yang ini penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja atau mungkin kalau mau potong aku juga penjelasannya mau on mic monggo. Boleh banget. Kemudian aku izin lanjut lagi. Di sini soal berikutnya adalah lemak menghasilkan energi terbesar bila dioksidasi 1 liter oksigen. Sebab lemak per gramnya menghasilkan 9 kalori. Nah, ini tuh mungkin bisa lebih dicermati lagi kalau emang ini aku langsung jelasin aja ya. Ini jadi ada energi yang available dalam makanan secara kalori per gramnya dan juga ketika diukur saat dia itu dioksidasi dengan 1 liter oksigen. Nah,
Jadi ada dua kondisi nih. Kalau kondisi normal, nah ini yang emang nggak diapa-apain, nggak ketika dioksidasi dengan 1 liter oksigen yang kanan ini, yang kiri ini kondisi normal, kondisi standar, emang paling tinggi itu dihasilkan dari si lemak. Oke, jadi lemak menghasilkan energi terbesar. Terbesar itu kalau dalam kondisi normal. Tetapi di sini dia bilangnya ketika bila dioksidasi 1 liter oksigen, jadinya yang kanan. Sementara ketika dioksidasi oleh 1 liter oksigen, yang paling banyak menghasilkan energi itu adalah karbohidrat dan bukan dari lemak. Makanya pernyataan yang ini itu salah. Oke, kemudian kita cek sebabnya. Lemak per gramnya menghasilkan 9 kalori. Dia bilangnya lemak per gram, bukan lemak ketika dioksidasi 1 liter. Nah, di sini benar kalau lemak itu per gram menghasilkan 9 kalori. Jadi jawabannya salah dan benar. Mungkin berhubung aku ada slide ini, aku sambil jelasin lagi. Kalau average daily kebutuhan harian rata-ratanya buat protein itu 30 sampai 50 gram. Nah, ketika kita ada karbohidrat dan juga lemak nih dalam makanan kita, itu bakal digunakan sebagai sumber energi utama. Jadi protein itu bakal disimpan karena memang protein itu kan esensial ya buat building block dalam sistem tubuh kita kan. Juga sebagaimana ya intinya itu penting lah protein kan karena di sel juga butuh protein dan apa-apa kita ada yang namanya sistem sintesis protein. Jadi emang kalau bisa nggak dipakai ya nggak dipakai. Caranya pakai apa? Pakai karbohidrat dan juga lemak, pakai glukosa dan juga lipid nanti, misal seperti itu. Kemudian, di sini aku bakal bahas lagi mekanisme fototransduksi sel kerucut. Langsung aja aku ngeliatin dari ini. Oke, jadi respon sel Pons terhadap cahaya serupa dengan sel Rods. Adanya cahaya akan mengaktifkan retinen yang mengaktifkan GT2. Nah, protein G ini itu sama dengan transdusin pada sel Rods. Jadi kalau sel Rods itu urutannya kayak gini. Kalau di Cons kan awalnya retinen nih, cahaya aktifkan retinen. Tapi kalau di sel batang sel Rods itu dia urutannya adalah cahaya mengaktifkan rhodopsin. Rhodopsin mengaktifkan protein transdusin. Transdusin mengaktifkan fosfodiesterase, perubahan GMP siklik jadi 5 GMP menyebabkan NaCl menutup. Nah, seperti itu kalau yang buat sel Rods, tapi kan soalnya sel cons ya, sel kerucut. Kalau di sel kerucut itu urutannya seperti ini. Cahaya akan mengaktifkan retinen, retinen mengaktifkan GT2, GT2 mengaktifkan fosfodiesterase, dan sama aja buat selanjutnya kayak sel Rods dan sel cons. Bedanya di cahaya itu mengaktifkan siapa dan siapa itu mengaktifkan apa. Itu aja bedanya. Protein apa. Oke, di sini protein transduksi diaktifkan oleh retinen. Ini itu salah ya. Harusnya kan proteinnya yang diaktifkan adalah GT2. Transdusin itu diaktifkan oleh rhodopsin pada sel batang, bukan sel kerucut, sel Rods ya. Kemudian di sini inaktivasi fosfodiesterase. Justru kan tadi dibahas di slide PPT-nya adalah deaktivasi justru. Kemudian cahaya mengaktifkan protein transdusin salah, yang diaktifkan adalah retinen, bukan proteinnya. Retinen yang mengaktifkan protein GT2. Kemudian di sini proses katalisis 5 GMP menjadi GMP siklik. Nah, ini kan katalisis ya, berarti ya sebuah pemecahan. Makanya itu harusnya dari GMP siklik yang lebih kompleks menjadi 5 GMP, bukan sebaliknya. Dan yang terjadi yang benar adalah penutupan gerbang ion Na. Jadi terjadi repolarisasi. Kenapa repolarisasi? Itu nantinya akan disensor gitu oleh sel saraf, yang itu sel sel saraf yang ada di ujung retina. Nah, itu bakal diteruskan menjadi nervus eh, nervus yang dibuat mata seperti itu. Nah, ini NaCl menutup. Oke. Kemudian setelah rangsangan bau odorat sampai di mukosa olfaktori, maka potensi oksigen yang terjadi di ini sorry banget ini aku ngambil dari compilan soal ya. Ini mungkin opsinya juga nggak lengkap karena memang ada di Hippocrates juga dan kita udah sering melihat soal ini. Aku rasa. Jadi yang benar adalah reseptor di membran sel olfaktori. Nah, ini dari PPT indera penghidu, PPT keempat. Jadi ketika ada bau atau odoran, sebutannya untuk bau, itu menembus mukus membran, dia akan merangsang G protein di membran siglia di ujung apikal ORC, olfactory receptor cell atau membran sel olfactory. Nah, akhirnya timbul potensial aksi di sana. Jadi ketika baunya itu sudah merangsang G protein di sana, otomatis bakal terjadi potensial aksi di sana dan diteruskan sepanjang nervus olfactorius. Jadi emang potensial aksinya terjadi pertama kali di mana terjadinya adalah di membran ORC ini, membran sel olfaktori. Jadi terjadi di sana. Jadi ketika pertama kali odorannya itu bersentuhan dengan reseptornya di bagian ORC, olfactory receptor cell, maka di situ langsung terjadi potensial aksi yang kemudian diteruskan oleh nervus olfactorius dan nanti sinapionida sampai ke manusia dan selanjutnya sampai ke tratus olfactorius dan akhirnya sampai di bagian prosesnya di otak seperti itu. Bisa lanjut juga ke bagian memori ya. Mungkin kalau kalian ingat di bagian saraf tadi sempat dijelasin Alexa mungkin kalau
ketika kita mencium bau, itu baunya itu bakal bisa dikenali apa kita suka atau enggak dengan bau itu, dan itu dikelola di ya di otak bagian yang pusat memori, limbik dan kawan-kawan. Kemudian di sini soal berikutnya adalah koklea dilindungi dari suara yang berintensitas tinggi melalui mekanisme peningkatan derajat kekaluan tulang pendengaran. Nah, ini langsung aja aku liatin dari PPT Indra Pendengaran, PPT pertama ya kalau di sistem Indra. Ya, ketika ada gelombang suara intensitas tinggi, maka kontraksi lemah dari muskulus tensor timpani akan menyebabkan manubrium malleus membran timpani tertarik ke dalam. Sementara stapedius, jadi stapedius itu kan di tengah ya. Nah, di tengah. Jadi gini, tensor timpani ini telinga luar, eh, steps ini telinga dalam atau keluar ya. Mungkin masuk ke tengah, tapi dia nempelnya ke dalam. Jadi gitu. Kemudian di sini musculus stapedius ini di tengah, jadi dia bakal narik ke tengah. Ini pokoknya unsur-unsurnya seperti tensor timpani yang berpengaruh pada konduksivitas osikul, konduksivitas suara untuk getarannya itu bakal ditarik ke dalam, bakal ditarik ke telinga tengah. Ya, bakal ditarik ke telinga tengah. Akibatnya itu meningkatkan derajat kekakuannya. Jadi ketika sama-sama ditarik nih, dia itu menjadi lebih kaku untuk meneruskan dari rangsangan, meneruskan getaran suaranya itu. Akhirnya ketika konduksinya menurun akibat peningkatan derajat kekakuan, maka intensitas suara yang diterima itu akan turun. Jadi itu ketika kita mendengar suara yang sangat tinggi frekuensinya misal atau volumenya sangat tinggi, jadi itu kan bakal berbahaya ya buat telinga ketika getaran yang terlalu besar. Jadi kekakuannya ditingkatkan supaya kaku dan dia nggak tidak bergetar hebat seperti itu mungkin logikanya. Ya, jadi di sini kita eliminasi opsinya kondisi osikul meningkat, salah harusnya konduksinya turun. Kan dia kaku ya, jadi semakin sulit untuk meneruskan si getarannya itu. Kemudian ostep tertarik ke arah koklea, enggak. Koklea kan ke arah dalam ya, sementara dia tertariknya ke arah tengah. Membran timpani terdorong keluar, enggak. Dia harusnya tertarik ke tengah, ke dalam. Kemudian kontraksi dan relaksasi menurut stapedius. Jadi kontraksi aja, enggak relaksasi, seperti itu. Mungkin itu aja buat yang dari compilan soal. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin bisa langsung di chat aja, atau enggak bisa langsung on mic juga boleh. Sambil itu aku pindah ke sini. Aman ber. Ya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu aku lanjut lagi. Ini di Hippocrates bagian metabolisme dan indera. Mungkin aku nggak terlalu banyak ya bahas di sini, tapi kita coba kerjain bareng-bareng. Dan ini aku sorry banget yang ini nggak sempat aku masukin ke PowerPoint ya. Tapi semoga bisa kalian pahami juga. Nah, mungkin nanti aku sambil ngeliatin aja itu dari sini. Aku udah nyiapin beberapa PPT-nya. Mungkin nanti bisa aku bukain. Ya, aku bukain. Nah, oke. Set. Nah, seorang vegetarian membutuhkan kombinasi dan variasi asupan sumber makanan untuk pemenuhan kebutuhan protein. Jadi ya benar ya ini. Kenapa? Karena ketika vegetarian ya, kan kita tahu ada protein yang, bukan protein, asam amino esensial yang ada pada hanya ada pada makanan-makanan hewani. Jadi bukan bukan makanan hewani juga, tapi intinya suatu makanan, suatu bahan makanan itu nggak bakal mengandung semuanya. Jadi emang butuh berbagai kombinasi agar kebutuhan protein alias kebutuhan asam amino esensial itu dapat dipenuhi sehingga proteinnya nih bisa dibentuk. Nah, dibentuknya melalui mekanisme apa? Mekanisme all-or-none. Jadi ketika semua asam amino esensialnya ada, proteinnya itu dapat dibentuk. Tapi ketika nggak ada, maka salah satu aja nggak ada, itu proteinnya udah nggak bisa dibentuk. Karena dia intinya gitu dia harus ada semuanya atau nggak ada kayak gitu. Jadi di sini dibilang dalam metabolisme protein tidak terjadi. Nah, ini tidaknya salah. Jadi yang benar, jadi ini tuh salah dan benar. Salah benar itu opsinya berarti eh benar salah benar salah itu berarti opsinya C ya. Oke. Kemudian eh yang benar mengenai berkeringat dan keluaran panas. Kalau keringat itu suatu kelenjar apokrin salah. Nah, karena mungkin aku sebenarnya nggak bisa bilang ini salah juga karena apokrin ini benar dia salah satu jenis kelenjar keringat, tapi apokrin ini itu pada hewan, pada animal. Kalau pada manusia itu namanya, sorry, sorry ya kalau tulisanku jelek nanti mungkin bisa dinonton aja recordnya kalau ini kurang jelas. Manusia itu pakainya merokrin atau bisa disebut sebagai ekrin juga kan. Nah ini merokrin ya mungkin gini ya tulisannya. Sorry kalau salah. Nah si merokrin ini itu kelenjar yang dipakai pada manusia. Ini aku asumsikan dulu dia maksudnya itu pada manusia ya. Oke, misalnya di sini efikasi berkeringat sebagai mekanisme pembuangan panas meningkat. Nah, salah. Justru kan kita tuh meningkat berkeringatnya ketika dalam tempat yang panas. Sementara di sini hutan hujan tropis. Udah hutan yang banyak pohonnya, ini hujan lagi. Enggak gitu sih. Intinya hutan hujan tropis ini itu kelembabannya tinggi, lembab.
Nah, ketika lembab maka semakin sulit untuk berkeringat karena adanya mekanisme seperti apa ya, perbedaan tekanan mungkin atau derajat kelembapan itu intinya mempengaruhi karena kadar air di luar itu yang menjadi lebih tinggi pada udaranya, sehingga ketika kita mau menghasilkan, sorry, ketika kita mau melepas keringat, air kita tuh ke udara itu menjadi lebih kurang karena di udara ya udah banyak, ngapain ditambahin sama air dari kita lagi, seperti itu mungkin sedikit logikanya. Mungkin bisa dikoreksi juga kalau misalnya kalian kurang setuju dengan logika aku. Kemudian di sini, jadi ketika suhu lingkungan lebih rendah, justru lebih tinggi ya, di mana-mana kita keringetan kalau panas, bukan ketika dingin. Kalau panas dikontrol melalui sistem saraf parasimpatis. Dikontrol oleh simpatis ya, mungkin mungkin sempat disinggung di saraf tadi, kalau simpatis itu salah satu bentuknya kan melalui aset apa ya sebutnya, neurotransmitternya itu kan adalah epinefrin dan juga norepinefrin. Kecuali pada kelenjar keringat dia menggunakan asetilkolin. Asetilkolin tipe muscarinic kalau nggak salah. Nah, di sini makanya itu yang benar adalah sistem saraf simpatis bukan parasimpatis. Parasimpatis ini ngasih juga kok ke kelenjar, tapi bukan kelenjar keringat, tapi kelenjar parotis kalau nggak salah. Pokoknya kelenjar, bukan kelenjar ini, dia kelenjar saliva-salivaan seperti itu. Karena berkeringat yang banget bisa menyebabkan ya, benar. Jadi kalau kita terlalu banyak berkeringat itu akibat panas yang berlebihan itu bisa terjadi. Kemudian pelepasan panas sebagai antara dua objek dengan kontak fisik disebut, kalau ada kontak fisiknya itu konduksi. Konveksi itu misalnya pada angin. Jadi ketika, aduh, ya, pokoknya ketika angin nih ngelewatin tubuh kita, ini kayaknya ada di PPT deh, sebentar ya. Sebentar. Mana ya? Nah ini konveksi nih. Angin kena tubuh kita yang ngasilin panas, jadi angin ngelewatin kita itu panas. Nah itu konveksi namanya. Kemudian kalau konduksi itu ketika nyentuh. Sementara kalau radiasi ya nggak nyentuh. Seperti itu aja sih. Nah, jadi ini berarti yang benar adalah konduksi ya. Kemudian nomor empat mana? Ini. Kondisi yang terjadi pada kondisi absorptif. Jadi pada kondisi absorb. Kalau kita ingat tadi absorb itu kan artinya dominan glukosa ya. Berarti yang benar adalah ini. ATP disatu dari oksidasi glukosa dari diet. Glicogenesis tadi udah aku jelasin ini salah. Harusnya bukan di lisis tapi justru dibentuk. Asam amino akan bisa menjadi protein meski defisit asam amino esensial. Nah, kalau defisit justru nggak bisa kan disintesis. Anabolik nutrien yang terjadi nggak ada storage dari energi juga, ada penyimpanan energi itu ada. Nah, mungkin aku mau jelasin dikit tentang RQ mengarah ke 0,4. Ini tuh ada di PPT yang ini. Mungkin kalau bisa cek di PPT, di PPT pertama pada bagian metabolisme. Jadi di sini ada yang namanya RQ atau respiratory quotient. Itu antara rasio antara volume CO2 yang disintesis dibanding volume CO2 yang dipakai, volume oksigen yang dipakai. Nah, kalau pur karbohidrat itu nilainya satu. Kalau kalau lemak itu nilai 0,4, protein itu 0,8. Nah, ketika kita berada pada fase absorpsi, absorpsi itu kan artinya kita dominan mengolah karbohidrat, ya kan? Kita dominan mengolah glukosa. Jadi otomatis di sini RQ-nya itu bakal mengarah ke karbohidrat. RQ-nya bakal mengarah ke satu dan bukan 0,4, bukan mengarah ke lemak. Jadi harusnya di sini itu bukan mengarah ke 0,4, tapi mengarah ke satu, seperti itu. Kemudian nomor 5, termasuk invisible water loss itu presipitasi ya. Jadi kita nggak bisa ngatur. Jadi presipitasi itu eh nangkepnya presipitasi pada kulit. Jadi kan kulit itu perlu dijaga juga kelembapannya ya. Nah itu melalui presipitasi ini. Kemudian pada suhu 30-33 derajat Celcius, proses keluaran panas terbesar melalui, ini jawabannya adalah evaporasi. Mungkin itu singkatku ada di sini. Sebentar aku cari. Nah ini, apokrin tadi ya, kelenjar keringat. Sebentar ya guys, mana ya itu? Eh, pem, 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 pem. Mana ya? Loh. Mana ya? Nah ini, temperatur lebih dari 90 derajat Fahrenheit atau lebih dari 30 derajat Celcius, evaporative cooling increase to 75%. Jadi istilahnya tuh kalau kita udah panas nih, udah kayak 40 derajat Celcius ya kita ngelepas panasnya langsung aja lewat keringat kayak gitu. Evaporatif kan intinya menguap kan, itu salah satunya bentuk ya bisa dari keringat itu kan, keringat menguap ya gitulah. Mungkin semoga kalian bisa paham. Jadi intinya kalau udah panas banget nih, kan lebih dari 32 ya. Evaporasi itu dia lebih dari 32. 33 ini kan udah lebih dari 32. Jadi udah pakai evaporasi dominannya. Udah bukan konduksi, radiasi, dan sebagainya. Kemudian nomor 7. Berikut ini terjadi 2 jam postprandial itu kurang lebih 2 jam postprandial itu kurang lebih sama kayak absorpsi. Izin ya, Rek. Aku berhenti sebentar.
Oke, sorry Re, tadi aku ada hal lain. Oke, lanjut lagi. Berikut ini terjadi 2 jam postprandial. Ini 2 jam, intinya masih fase absorpsi lah, fase absorpsi. Maaf, tulisanku jelek. Intinya sama lagi jawabannya. Ini juga sama, aku nggak jawab lagi. Hormon kortisol bisa membuat serotonin selama puasa adalah karena, nah ini ya, masuk glikolisis. Sinergis kan enggak, dia kan berlawanan sama insulin. Kortikoid, kortisol, permisi metabolisme, ya begitulah. Kayaknya tuh ini nggak masuk juga sih. Ini lebih masuk ke materi hormon ya, waktu UTB. Ini berarti kalian perlu tahu juga. Oke, sorry. Dari masalah penggunaan glukosa, kortisol itu justru meningkatkan glukosa. Jadi dia nggak maksimalkan penggunaannya, tapi penyimpanan glukosa, iya. Nah, glikolisis ini kan penyimpanannya kan, dia pecah aja tuh, dia pecah. Kan, dia pecah supaya banyak di darah, tapi nggak dipakai, supaya nggak ngurang lagi. Seperti itu. Jadi begitu. Mencegah pembentukan glikogen, eh hmm, enggak sih. Iya, enggak sih. Dia tidak mencegah juga, tapi lebih mendorong glikolisisnya. Ya begitulah. Ini bisa benar sih. Oke, nomor 10. Sumber energi pada saat anaerobik galaktik yang tadi udah aku jawab, fosfokreatin dan juga ATP. Jadi kan ATP kan itu kan bentuk aktif dari fosfokreatin. Fosfokreatin ini kan cadangannya dari bentuk cadangan dari ATP. Kemudian protein adalah tentang metabolisme energi di tubuh. Protein akan dibakar hanya bila karbohidrat dan ini benar. Tadi kan ada namanya karbohidrat sama lemak itu protein sparer. Jadi dia bakal dipakai dulu. Kalau dia nggak ada baru protein gitu. Karbohidrat merupakan contoh protein ini benar. Kan dia protein sparer ya. Kemudian balasan segala pun terjadi dalam tumbuhan. Nah ini tuh ada di mana ya? Bukan di salah satu PBT metabolisme ini. Oke, sebentar, sebentar. Nitrogen. Sebentar, sebentar. Nah, ini nitrogen balance. The rate of photosynthesis equal to the rate of- Nah, positif atau normal positif. Jadi sintesis nitrogen itu lebih daripada pemecahannya, yaitu normal di anak-anak dan juga tissue repair. Sementara negatif ketika ada stres, luka bakar, infeksi, ataupun cedera. Seperti itu. Jadi ini benar. Positifnya ketika masa pertumbuhan itu benar. Kemudian katabolisme dan anabolisme adalah dua proses yang berjalan berdampingan. Ini itu benar. Jadi kan kalau ada katabolisme, anabolisme juga ada ya demi keseimbangan. Pada orang sebelum memeriksa anak semalam tidak tidur. Nah, berarti dia kurang energi, justru dia turun kecepatan metabolismenya seperti itu. Intinya dia kondisinya nggak fit kan. Kalian kalian nggak pernah ngeliat orang nggak tidur, tidurnya cuma 1 jam, terus ikut lomba lari, menang kan jarang ya. Jadi kan karena itu metabolisme berarti lebih lambat. Di sini substrat yang menghasilkan energi terbesar bila 1 liter oksigen. Tadi udah aku tunjukin di PPT, jawabannya adalah karbohidrat. Sementara ketika ketika misal bukan bukan ketika dioksidasi dengan 1 liter oksigen atau pada kondisi normal per gramnya itu yang paling tinggi adalah si lemak ini lemak ya intinya si lemak gitu. Terus panas dalam tubuh dari BMR ya basal metabolisme rate itu kan intinya metabolisme yang terjadi untuk supaya kita tetap hidup gitu. Kita nggak ngapa-ngapain aja ini tetap jalan karena kita mau hidup supaya tubuh kita tetap berfungsi kita ini sih jalan metabolisme basal. Aktivitas otot iya, itu hasil panas kan. Kalau kita habis olahraga kan kita panas tuh badannya. Kemudian stimulasi simpatis, benar. Vasokonstriksi, enggak. Dia nggak produksi panas. Tapi kalau mencegah kehilangan panas, iya benar. Ini tuh mencegah kehilangan panas. Ini tuh misal pada kondisi ini kita kedinginan, jadi darah ke bagian tubuh yang kulit itu berkurang. Vasokonstriksi ke arah sana, vasokonstriksi lokal. Di sini melepaskan energi panas sebagai energi inframerah. Infrared berarti enggak. Inframerah nggak ada saling kontak, radiasi. Kondisi kelaparan, ini jujur aku nggak tahu ini bacanya di mana. Tapi eh ini aku nggak berani jawab ya guys, sorry. Ini aku nggak nemu jawabannya soalnya. Kebutuhan merupakan sel sistem hormonal dalam saluran pencernaan yang menyebabkan rasa kenyang. Rasa kenyang itu adalah yang ini, leptin. Leptin itu merasakan pusat kenyang. Sementara eh nah ini ada dibaca di sini aja guys. Ya sini. Ini. Aku jelasin aja deh. Ya, saya. Nah, leptin itu dihasilkan oleh sel lemak. Jadi ketika kita banyak makan lemak nih, itu kan energinya paling gede ya. Jadi ini secara logika dulu. Tapi kalau misal secara fisiologisnya ini ketika leptin itu disekresikan oleh jaringan lemak, dia itu bakal jadi pusat emang
merangsang pusat kenyang. Jadi kalau udah kebanyakan lemak kita ngerasanya kenyang gitu. Jadi dia dihasilkan dari sel lemaknya. Kemudian untuk rasa lapar itu dihasilkan dari si grelin. Jadi dia dihasilkan dari oksintik sel pada lambung. Jadi ketika lambung kosong itu bakal terstimulasi nih si grelin. Jadi kita lapar. Nah, di sini ada institutional release of peptide YY dan glucagon peptide itu justru menghambat makan. Dia merasa kenyang seperti itulah. Kemudian di sini fat and carbs cause cholecystokinin dan juga insulin release. Jadi ketika ada lemak, itu kan kita tahu cholecystokinin itu kan bisa ngedeteksi lemak kan, lemaknya itu di bagian usus. Jadi kalau ada usus dia berarti oh, oke cukup stop makan dulu gitu. Nah, seperti itulah. Jadi oral reseptor ini ada di anjing ya, bukan di manusia. Kurang lebih seperti itu. Dia tinggi lemak akan menyebabkan diet ini maksudnya bukan bukan mengurangi makan ya, tapi eh, sepertinya itu maksudnya adalah yang dimakan. Diet itu kan artinya yang dimakan. Dia tinggal peningkatan hormon grelin. Grelin itu kan lapar, jadi ya bukan pusat kenyang. Asal mulai dokter berfokus ke pusat kenyang di hipotalamus. Hmm, oke. Itu enggak, karena bukan ke hipotalamus. Iya, iya. Ya, dan dia di... Iya sih. Harusnya bukan di hipotalamus ya. Maaf, tolong dikoreksi guys. Tapi seingatku harusnya ke pusat kenyang itu di... Oke, sebentar. Kita baca lagi. Ini tuh, Chondrocalcin solitarius, bukan ke hipotalamus. Nah, di sini mungkin ini bisa dicoret. Indeks glikemik tinggi kan mempengaruhi peningkatan gula darah, menurunkan insulin, memastikan pusat kenyang. Hmm, 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 gak salah sih. Apa aku salah mengartikan kata diet ini ya? Diet ini maksudnya apa ya? Maksudnya makanan atau pengurangan makanan? Tapi intinya yang ini udah pasti benar karena jaringan lemak ya. Ya, mungkin itu. Mungkin ini bisa jadi suatu pertanyaan aja nih kata dietnya itu bisa dipertanyakan. Oke, jika suhu perifer tubuh rendah, berarti eh, kalau suhu perifer tubuh kulit rendah. Jadi kalau suhu kulit itu rendah, maka perlu dinaikin dong suhunya. Kita perlu ngalirin panas ke sana. Panasnya dibawa oleh apa? Oleh darah. Maka darahnya harus meningkat. Meningkatkan darah berarti menggunakan vasodilatasi. Sistem ATP-PC ini adalah fosfokreatin nih. PC ini fosfokreatin, sistem globulin berguna pada aktivitas dengan intensitas tinggi, waktu yang sangat pendek. Iya, benar. Faktor utama menyebabkan predominasi dalam jenis penghargaan adalah waktu dari aktivitas tersebut. Iya, benar. Jadi kalau waktunya panjang, kita kan pakainya yang aerobik ya. Sementara kalau waktunya pendek ya pakai yang fosfokreatin sama ATP juga cukup. Jadi ini benar-benar tapi nggak ada hubungannya. Jadi B. Kemudian 19, pada awal fase demam terjadi proses shivering dan vasokonstriksi. Ini benar. Kalau demam kan kita awalnya kan gini. Kalau kita demam itu bakal merangsang si prostaglandin lah intinya. Nanti produk akhirnya adalah prostaglandin itu bakal menurunkan menaikkan set point. Jadi kita merasanya dingin. Kalau kita merasa dingin, kita otomatis shivering. Shivering itu apa ya? Eh apa sih artinya? Aku lupa ya guys. Itu intinya kayak ya itu menggigil apa vasokonstriksi. Jadi menjaga panasnya biar nggak keluar tubuh vasokonstriksi dan menggigil. Menggigil itu kan kita bergerak-gerak itu kan intinya bisa meningkatkan panas tubuh ya karena ada kontraksi dan aktivitas dari otot-otot. Nah, makanya suhunya naik ke mencapai set point. Jadi benar nih. Peningkatan suhu set point itu benar. Jadi sorry sorry sorry. Salah baca. Pada fase awal suhu tubuh itu sudah sama enggak karena dia justru suhu tubuh itu lebih rendah daripada suhu set point, sorry, lebih rendah dari set point yang ditetapkan ketika ada prostaglandin yang merangsangnya di otak, dia justru menggigil supaya suhunya bisa ngejar. Makanya kita awalnya kalau demam itu ngerasanya dingin terus nanti tiba-tiba rasanya panas karena kita udah mencapai set point yang tinggi itu. Nah, setelah itu baru panasnya dilepas saat berkeringat. Makanya orang bilang kalau misalnya udah banyak keringetan itu udah sehat, udah sembuh karena katanya sih gitu, tapi kan harusnya terjadi secara alami ya, bukan bukan dijemur di sauna ya, intinya seperti itulah. Jadi emang kondisinya itu harusnya eh mungkin ada di sini harusnya. Fever, 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 fever. Nah ini. Awalnya rendah dulu, set pointnya tiba-tiba dinaikin. Jadi kita proses buat ngenaikinnya. Udah sampai turun berkeringat kayak gitu. Makanya katanya keringat itu pertanda sehat pada saat kita sakit, pada saat kita demam. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian di sini jujur ini aku
rada bingung juga ya sama soal ini. Ini masuknya soal soal faal yang metabolisme atau olahraga. Tapi yang pasti kalau misalnya ini orangnya itu obesitas dan juga disuruh turunin berat badan, otomatis dia harus olahraga teratur. Makan paling tinggi protein, iya mungkin karena dia disuruh olahraga ya. Kan dia di sini mau disuruh olahraga. Jadi mungkin butuh sepertinya. Tapi ya aku lebih yakinnya ke berolahraga teraturnya aja sih. Sorry, sorry. Tapi ini aku bakal jawab benar buat makanan tinggi protein. Karena nggak ada salahnya sih. Meningkatkan keluar energi kan berarti butuh pasokan energinya juga. Kalau indeks glikemik ini justru meningkatkan glukosa. Kalau indeks glikemik yang cukup buat energi ya bagus. Tapi kalau berlebih nggak bagus. Seperti itu. Kemudian pada aktivitas fisik yang berat terjadi peningkatan ambilan oksigen. Nah, ini tuh ada di bagian yang i mana ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ini excess O2. Jadi kan kalau kita ini nih, kita habis olahraga berat, kita kan biasanya nafasnya terengah-engah kan. Kita nih gasping for air. Jadi kayak hembus nafas, hembus tarik cepat-cepat supaya kita bisa mengkompensasi penggunaan oksigen yang banyak tadi. Nih, kalau ATP terus pakai kreatin nih 10 detik doang kan. Terus itu selanjutnya itu kita pakai anaerobic glycolysis menghasilkan asam laktat, terus pakai yang aerobik yang acetyl CoA dan kawan-kawan siklus Krebs dan eh, berbagai penemaninya lah. Nah, baru aerobik kan. Jadi kan udah pakai oksigen nih di sini. Kita pakai oksigen banyak-banyak. Nah, kalau udah kita pakai ini secukupnya sampai kita perlu, sisanya itu buat apa? Sisanya ya buat ini. Jadi asam laktat tadi dibalikin lagi ke glukosa. Terus ATP dan kreatin dibalikin lagi ke fosfokreatin. Terus reaktor bisa mengkonsentrasi O2. Nah, ini intinya diseimbangkan aja lah O2-nya di darah. Jadi dikembalikan lagi gitu ya, ke kondisi normalnya ke awalnya. Jadi yang ini mengubah kembali AMD ADP menjadi ATP ini itu salah ya. Karena kan dia harusnya di sini posisinya adalah lagi banyak ATP. ATP itu dibalikin ke sini kayak gitu. Nggak ke sini juga sih ke fosfokreatin ya ke PC. Nah, mengubah kembali kreatin fosfat menjadi fosfokreatin. Ini benar. Kreatin fosfat itu jadi maksudnya itu kreatin plus ATP ya. Nah, dibalikin ke fosfokreatin benar. ADP menjadi ATP enggak. Kenapa? Dia enggak jadi ATP, tapi sebaliknya gini. Nah, mendaur ulang kembali asam laktat benar. Jadi yang benar adalah 24, opsinya berarti C. Kemudian di sini adaptasi tubuh yang terjadi jika seorang lama daerah yang dingin. Nah, kalau lama di daerah yang dingin, berarti udah yang lama ya kan? Berarti itu satuan berkeringat turun pasti karena adaptasi. Jadi berkeringatnya berarti butuh yang lebih lebih sorry berarti lebih lebih turun gitu. Jadi turun aja dia lebih turun nih set point berkeringatnya. Hormon tiroid, iya, ini tuh ada di sini kalau nggak salah. Sebentar, sebentar. Mana ya? Cold adaptation. Nah ini T4, nih, si thyroid hormone, hormone involved. Jadi karena kan kalau kita lama di tempat dingin nih, kita hormon tiroidnya naik supaya metabolismenya tinggi. Karena metabolisme itu justru meningkatkan eh, panas itu naik nih karena metabolisme, ya kan? Kan tadi salah satu mekanisme panas adalah BMR, basal metabolisme rate. Peningkatan ketebalan lemak subkutan, jujur aku kurang kurang tahu ya, tapi harusnya iya benar karena meningkatkan ketebalan lemak kan artinya semakin bagus ya buat mekanisme mempertahankan panasnya seperti itu. Kata berikutnya hormon pirogen endogen. Ini tuh jawabannya adalah satu 2 3. Kalau aku mikirnya seperti itu ada di sini harusnya di sini. Nah, yaitu endotoksin, virus pirogen, endogenik pirogen, prostaglandin. Pirogen itu ada protein, bakteri endotoksin, virus kompleks polisakarida. Ya, jadi endotoksin mungkin mungkin masuk ya seperti itu. Nah, oke, selesai buat metabolisme. Aku bakal lanjut ke indera. Oh iya, ini udah indera. Nah, impuls masih dari sakulus terus melalui saraf vestibular. eh ya, sakulus ke nucleus vestibularis ke ganglion vestibularis. Jadi kan dia nucleus vestibularis ya. Vestibularis ini kan berarti untuk vestibularis itu berarti untuk keseimbangan. Sakulus itu kan buat keseimbangan ya. Ini buat keseimbangan nih. Sementara cochlearis ini buat dengar. Nah, kalau kupula, kupula itu di dalamnya ada si, sorry, sakulus, kupula ini isinya sakulus nih, isi sakulus. Nah, kayak gitu. Jadi dia nggak kupula, kupula itu kan bagian dari sakulus ini, seperti itu. Kemudian kerusakan pada lintasan penglihatan pada bagian sentral kiasma optikus. Ini jawabannya adalah kalau seingatku, cek.
Ini harusnya sih, bentar gue baca, harusnya satu, dua, tiga. Kenapa? Karena itu ada di bagian si indera penglihatan. Penglihatan, nah ini. Nah, nih, kalau heteronim hemianopsia, nih, kalau di case optikum yang B. Jadi kalau dia di B, nih, otomatis kan yang nyilang itu rusak nih. Yang nyilang itu kan dari medial ke medial juga nih, ke bagian hidung. Kalau dia hidung nih, berarti dia melihatnya yang arah temporal. Jadi yang arah temporal itu dua-duanya kiri kanan itu buta, tapi yang nasalnya enggak. Karena nasal itu dari yang sini, dari yang lateral, yang enggak nyilang. Dari lateral ya dia tetap ke lateral, terus dia ngelihat yang nasal nyilang kan, melihatnya. Set, yang nasal berarti kelihatan. Di nasal field, medan pandang di bagian dekat hidung. Tapi yang temporal masalah. Jadi kanan, kanan kiri juga hilang. Benar. Penglihatan kuda mata, benar. Kanan kiri kena gangguan. Sisi nasal mati normal, yes. Nasalnya benar di kanan kiri. Sisa makuler, enggak. Sisa makuler itu adanya kalau di nih D. Kalau dia di sini baru ada sisa makulernya. Jadi ada gini nih, ada sisa kayak bentukan bulat itu makuler. Kemudian pupil mydriasis ini tadi udah, aku langsung lanjut aja. Nah, hipermetropi, hipermetropi itu kan berarti rabun dekat. Jadi logikanya kalau rabun dekat, kita itu eh, rabun dekat itu artinya berkas cahayanya itu jatuh di belakang retina gitu. Jadi kalau rabun dekat artinya ketika cahayanya dekat nih, cahayanya dekat itu jadinya kelebihan gitu. Jadi kalau cahayanya dekat dia malah ngerasa itu lebih nih gitu. Itu rabun dekat. Kalau rabun jauh dia itu kalau cahayanya jauh itu nggak nyampe ke bagian retinanya gitu, ke titik fokusnya nggak nyampe. Itu rabun jauh. Ini rabun dekat, ini rabun jauh. Jadi kalau rabun dekat itu berarti bisa dikoreksi dengan kacamata lensa cembung. Jadi karena lensa cembung itu kan dia fungsinya buat eh ini ya, aku bukain aja deh. Nah ini hipermetropi. Dia dikoreksi dengan lensa cembung. Jadi lensa cembung itu kan dia fungsinya buat lebih ke arah pengumpul cahaya kan. Eh, iya ya benar-benar. Jadi dia cahayanya itu dikumpulin, jadi lebih pendek. Yang harusnya ke belakang ini dia langsung dikumpulin, jadi lebih pendek. Jadi karena bola mata yang memendek, cet, dia udah bisa. Karena cahayanya dikoreksi nih sama si lensa cembung, lebih dikumpulin lagi. Akhirnya dia bisa nyentuh ke titik fokusnya, nggak kelewatan lagi. Kalau miopi itu matanya terlalu terlalu lebar, jadi yang jatuh di depan retinanya nggak nyampe. Jadi dia pakai si cahaya si lensa cekung supaya nanti cahayanya itu lebih lebih jatuh di belakang lagi, nggak jatuh di depan. Kalau pakai lensa cembung dia makin jatuh di depan lagi, makin nggak bisa ngelihat dia, gitu. Nah, itu buat yang nomor 4. Kemudian nomor 5, rasa manis. Terdapat dari satu macam. Ini kalau dari PPT tadi nggak ya, satu macam aja si gas dusin, GUST DUCIN. Rasa manis sukrosa lebih jatuh dari sakarin. Nah, ini kebalikannya. Kalau sakarin itu justru lebih tinggi. Nih, indera perasa. Ini indera penghidu, sorry. Ini indera pengecap. Eh, ini dia. Nah, ini. Sakarin manisnya 675 kali sukrosa. Nah, gitu. Jadi dia emang lebih manis. Terus yang terjadi T cells ini benar. T cells itu kan sel di taste bud ya. Nah, itu kan yang buat potensial aksi dari rasa itu. Trigeminus membawa ke gyrus postcentralis. Ini harusnya bukan trigeminus ya, tapi kalau sensoris kan dia kayaknya dari si facialis kan, facialis sama glossopharyngeal. Kemudian nilai ambang tertinggi dibanding rasa asin. Rasa pahit itu nilai ambangnya justru terendah. Kalau terendah artinya ketika ada rasa sedikit aja, itu kita udah kerasa pahit. Dan itu penting karena beberapa hal-hal seperti racun itu rasanya pahit. Dan itu kita bisa udah ngerasa, oh ini pahit nih, bahaya. Kita langsung nggak suka, kita langsung buang. Nah itu artinya karena ambang rasanya itu rendah gitu. Jadi dirangsang sedikit aja kita udah ngerasa kalau itu pahit. Seperti itu. Ini nomor 6 udah. 7 orang lebih sama Ronaldo ini benar. Nafsu makan iya harusnya karena nafsu makan itu kan dipengaruhi oleh pembauan juga karena adanya relay yang sama di bagian otak di nukleusnya. Aku lupa tapi namanya tapi sama medianya dekat sama dan saluran napas atas itu kan bisa mendorong adanya mukus kan. Nah, mukus itu kan bisa menghalangi proses pembauan seperti itu. Makanya kalau kita lagi sakit, lagi infeksi, lagi demam karena akibat infeksi misal, kita nggak nafsu makan. Ya, mungkin itu salah satu alasan. Kemudian di sini seorang balerina putar badan ke arah kiri. Jadi karena pukulan ke arah sebaliknya ke kanan. Jadi kalau eh,
indera keseimbangan nih, yang ini. Nah, kita gerak tubuh ke sini, maka gerak cairannya ke arah berlawanan sehingga mendorong kupula ke arah berlawanan dari gerak tubuh. Jadi kalau kita gerak ke kiri, maka kupulanya gerak ke arah kanan. Ini udah, ini udah. Kalau ini udah juga 13. Nah, ini nomor 10. Perbedaan frekuensi pada member basilaris itu disebabkan oleh beda koefisien elastisitas member basilar terbesar apex. Nah, alasannya kenapa? Itu bisa kita cek di bagian eh, ini pendengaran. Itu yang, nah ini membran basilaris. Koefisien elastisitas membran basilaris di daerah basis lebih besar. Ke arah helikotrema, ke apex. Dari sini, ini lebih, koefisien elastisitasnya lebih besar. Ke sini tuh makin kecil. Nah, hal ini merupakan traveling wave pada membran basilaris. Jadi, ini ada di PPT yang ini ya. Kurang lebih jelas, aku rasa jelas. Jadi intinya, kalau di sini frekuensinya tinggi, nah ini, mungkin aku sekalian jelasin aja. Kalau frekuensinya tinggi, ini. Di basis lebih besar, gelombang berjalan cepat, frekuensi lebih tinggi. Di apex lebih kecil, gelombang berjalan lambat, frekuensi lebih rendah. Nah, jadi kalau frekuensinya tinggi, kan lebih elastis nih. Jadi gelombang berjalan itu lebih cepat karena lebih elastis di basis. Nah, kemudian kenapa dia berguna di frekuensi tinggi? Jadi kalau di frekuensinya tinggi, dia itu bisa menggerakkan yang ini, bisa menggerakkan yang di basis. Jadi kan intinya kurang lebih gini sih guys. Frekuensi itu kan berbanding terbalik dengan si, mungkin aku bisa kaitan dengan panjang gelombang gitu ya. Enggak sih, bukan panjang gelombang, sorry. Intinya itu ketika dia eh, lebih tinggi frekuensinya, artinya energinya lebih besar. Dan energi lebih besar itu bisa dipakai untuk menggerakkan yang si ini karena dia lebih koefisien elastis itu definisinya adalah dia semakin tidak elastis kalau kalau nggak salah ya. Jadi ketika di basis itu lebih besar, maka frekuensinya itu yang lebih tinggi buat menggerakkan si di basis ini. Jadi dia langsung gerakin di basis ini. Kalau misalnya dia lebih lemah, dia bakal berjalan traveling wave karena beda beda gradien ya elastisitasnya. Jadi dia bisa merambat dan baru 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 bisa mengaktifkan itu di yang sini yang lebih lemah dan dia bisa untuk frekuensi yang lebih rendah seperti itu. Kemudian ini udah. Ah ini mata berakomodasi. Itu ada di bagian yang ini. Gue langsung lihat di PPT aja biar lebih lebih valid ya di indera penglihatan supaya aku tidak tidak sesat. Mana ya? Nah, ini. Nah, jadi kalau akomodasi itu kecembungan lensa mata membesar meningkatkan daya bias. Jadi pada kondisi normal itu adalah muskulus ciliaris yang melingkar ini tuh relaksasi. Jadi si ligamen supersorial itu tegang. Nah, sementara ketika kita akomodasi nih, akomodasi itu kan kita mau ngelihat benda pada jarak dekat. Jadi kalau jarak dekat mata kita itu juga harus melebar gini. Nah, karena kita mau fokus gitu kan. Kalau kita lebih cembung berarti gini. Kan kalau kita lebih, bukan gini ya, aku gambarin lagi. Misal ini ya, ini adalah lensa mata, kemudian di sini adalah si retina mata. Nah, ketika kita melihat dari objek yang dekat, otomatis kalau normalnya kita tuh kayak gini kan, langsung nyampe. Tapi ketika objeknya itu dekat, maka dia akan maka ketika dia dekat, dia otomatis bakal lebih gini nih. Nah, dia lebih gini kan, karena lebih jauh, karena lebih dekat. Karena lebih dekat, maka dia jatuhnya di belakang si retina. Caranya gimana? Ini tuh kita sesuaiin. Mata kita buat lebih cembung. Jadi kalau mata kita itu lebih cembung, mata kita lebih cembung nih, maka kan sifat cembung itu kan pengumpul kan, lensa cembung. Jadi dia bakal dikumpulin. Jadinya kalau dia awalnya kalau dekat itu jatuh di belakang retina, karena dikumpulin, dia bisa jadi normal lagi gitu. Karena dia sih ininya lebih cembung. Nah, gimana caranya lebih cembung? Adalah muskulus ciliaris itu kontraksi semakin ke arah dalam sehingga ligamen suspensoriumnya itu semakin rileks. Jadi dia lebih lebih regang. Nah, kalau regang si lensanya itu bakal nggak ketarik tegang gini. Dia lebih lebih fleksibel sehingga dia melebar dan menjadi lebih cembung sehingga bayangannya nanti jatuh di depan dari retina sehingga terlihat. Jadi gitu. Jadi yang ini jawabannya adalah untuk jarak jauh benar. Kontraksi usus silaris benar. Oke. Saya. Kok jarak jauh? Jarak dekat, sorry. Untuk melihat jarak dekat. Sesuai tegang, salah. Harusnya yang benar adalah regang. Mata fokus pada titik dekat penglihatan, benar. Gitu. 17 ini udah, 18. Nah, ini tes Weber. Jadi, tes Weber itu kan salah satu tes buat pendengaran ya. Nah, logikanya tuh gini nih. Kalau misalnya ada yang namanya AC sama BC. AC itu artinya air conductive. Kalau BC itu artinya
bone conductive. Ini sepertinya kalau yang bawah itu soalnya udah sama ya guys. Aku mungkin bahasnya sampai yang sini aja karena udah lewat juga 1 jam. Nanti aku rasa itu soal di bawah itu udah sama dan eh, udah ini udah banyak yang sama sih. Sama enggak? Sama ini kurang lebih kayaknya aku udah sempat ngejelasin semuanya. Mungkin ini aja deh sekalian mumpung aku ngeliat soal ini. Nah, resonansi gelombang pada foramen ovala itu disebabkan oleh dari stapes. Karena aku bilang tadi stapes itu kan di tengah, tapi dia nempel ke dalam. Dalam itu nempel ke siapa? Ke foramen ovale. Oke, itu aja mumpung aku lihat. Ini aku lihat ini yang lain sama sih. Ya, benar sama. Oke, jadi aku bahas yang ini aja. Dua nomor ini. 18 sama 19. Oke, kita akan bahas dari tes Weber terlebih dahulu. Kalau tes Weber, nih. Nah, tes Weber itu membandingkan BC pasien dan kanan BC kiri. Nah, kalau BC itu kan artinya gini, ada air conductive sama bone conductive. AC itu air conductive, BC itu bone conductive. Nah, air conductive itu adalah ketika kita mendengar secara normal seperti ini. Ketika udara itu masuk, nih, udara masuk, jadi pendengaran secara normal. Tetapi ketika bone conductive itu adalah ketika kita bergantung pendengaran ya pada getaran dari tulang, dari konduksi osikul. Seperti itu. Nah, aku bakal bahas dari tes Rina terlebih dahulu. Tes Rina itu membandingkan air conduction pasien dengan bone conduction pasien. Kenapa ketika AC pasien itu lebih kurang dari BC pasien, yang terjadi adalah conductive deafness. Jadi artinya kalau conductive deafness itu masalahnya itu kayak gini nih. Kayak misal telinga itu kehalang serumen. Jadi udaranya tuh nggak bisa, udara atau suara itu nggak bisa masuk dengan maksimal, ketutup. Sementara sensori neural itu artinya pada bagian pengolahan informasinya. Dan itu biasa disebut dengan ketika masalahnya pada bone conductive. Nah, ketika AC pasien keluar dari BC pasien, itu artinya kemampuannya untuk mendengar itu berarti dia kemungkinan ketutup nih. Karena AC itu kan dia dari yang udara. Berarti kalau yang udara itu turun, artinya ada sesuatu yang menghambat udara. Makanya dia conductive deafness. Tapi ketika AC-nya itu lebih dari BC, artinya yang masalah adalah pada konduksi tulangnya. Nah, konduksi tulang itu kan berarti berkaitan dengan fungsi dasar dari si eh, dari fungsi dari telinganya itu sendiri. Jadi sensori neural seperti itu. Sensori neural itu karena memang masalah pada gangguan pada telinga bagian dalam. Jadi masalah pada gangguan telinga bagian dalam kayak gitu. Nah, oke, mungkin kalau ada yang mau tanya bisa langsung ditanyain aja, bisa potong aku dan tanya di chat juga. Nah, itu untuk air conductive sama bone conductive. Karputala itu kan kita digetarin nih, tong diketuk kan gerputalanya terus ditaruh ke telinga sehingga telinga kita itu mendapatkan mendapatkan sebuah rangsangan berupa getaran. Jadi tulang-tulang di telinga kita, sistem tulangnya itu osikulnya itu bakal mengalami getaran dan getaran itu bakal diteruskan sebagai impuls untuk potensial aksi di koklea. Ya, benar di koklea. Nah, kemudian sini tes Schwabach itu membandingkan BC pasien dengan BC dokter. Jadi kalau BC pasien itu lebih kurang dari BC dokter, artinya itu tadi kan kalau basic BC ya BC rendah kan arti kondisi bagian dalam dari telinga itu memang bermasalah, bukan bukan terpengaruh karena dari luarnya, bukan terpengaruh karena ada kotoran yang menghambat udara, tapi emang ketika garpu tala menggetarkan itu nggak bisa bergetar secara maksimal. Artinya ada masalah di bagian telinga bagian dalamnya, dan itu disebut sebagai sensori neural. Tapi ketika memanjang, artinya itu eh, conductive deafness atau tuli pada yang ketutupan suara gitu. Jadi artinya dia emang karena dia tuli nih pada ketutupan misal ketutupan serumen, ketutupan kotoran telinga, conductive deafness, tuli yang karena ada sesuatu yang menghambat jalan udara. Nah, itu dia bakal dominan mendengarkan menggunakan si tulangnya, menggunakan bone conductionnya sehingga lebih besar. Makanya itu salah satu ciri bahwa dia mengalami tuli konduksi. Nah, kalau tes Weber itu ketika misalnya lateralisasi ke kanan, jadi BC kanan lebih dari BC kiri, maka artinya adalah si kanan itu kan kalau BC kanan lebih tinggi, artinya di kanan itu ada tuli eh, konduksi, ya benar. Sementara di kanan itu ada tuli persepsi seperti itu. Jadi ini tuh harusnya suara di sisi kiri kan, maka dia itu harusnya kalau di kiri kan, kalau dia di kiri yang eh, pengerasan suara, berarti kan sisi kiri. Berarti BC kiri lebih ya, ya BC kiri lebih. Artinya kalau BC kiri lebih, maka tuli persepsi
yang oke, saya guys. Gue rada lupa yang ini. Hehe. Maaf ya. Nah, kalau laterasi ke kanan, maka BC kanan lebih dari BC kiri. Kalau lateral kiri, BC kanan lebih dari BC kiri. Oke, intinya kalau lateralnya sih, maka BC-nya lebih gede. Nah, di sini kan berarti dia BC kiri lebih kan ya? BC kiri itu lebih. Nah, artinya ketika dia BC kiri, artinya kan ada pendengaran nih. Berarti kalau di kiri, artinya telinga kirinya, berarti kan antara BC kiri yang lebih tinggi atau AC kanan itu lebih rendah. Ya, BC kiri yang lebih tinggi atau AC kanan yang lebih rendah. Seperti itu. Atau bisa aja BC kanan yang lebih rendah. Intinya BC-nya lebih rendah. Sorry deh. Aku hapus aja yang ini. Intinya BC kiri itu lebih tinggi. Nah, kalau BC kiri lebih tinggi, artinya AC di kiri itu juga lebih rendah gitu kan. Kalau misalnya telasnya di kiri. Nah, kalau AC-nya lebih rendah, artinya ada sesuatu yang menghambat di bagian kiri gitu. Berarti kalau di kiri itu bukan tuli persepsi tapi tuli konduksi. Jadi ini yang salah. Tapi kalau ini bisa aja benar. Jadi kalau ada tuli persepsi di kanan artinya kan BC kanan lebih rendah kan? BC kanan lebih rendah dari BC kiri. Maka bisa aja ada tuli persepsi karena BC ini berkaitan dengan tuli persepsi. Jadi yang ini udah pasti tuli persepsi kanan harusnya yang ini sih. Nah, ini harusnya pada sisi kanan. Nah, kayak gitu intinya. Jadi kalau BC itu berkaitan dengan BC itu kaitannya dengan tuli persepsi atau sensori neural, sementara AC itu kaitannya dengan tuli konduksi. Nah, ini hasil RINE negatif. Negatif itu kan berarti AC kurang dari BC kan? AC kurang BC, AC lebih kurang dari BC. Nah, itu artinya prointensitas itu benar. Tuli persepsi salah, harusnya tuli konduksi. Karena AC itu kan berkaitan dengan tuli konduksi kan. Jadi kalau AC kurang artinya tuli konduksi. Nah, kalau di sini kan BC lebih artinya AC-nya itu kurang. Kalau AC-nya kurang berarti dia tuli konduksi. Makanya di sini di kiri itu harusnya tuli konduksi, bukan tuli persepsi. Seperti itu. Mungkin aku bisa jawab itu dulu aja buat yang soal-soal dari metabolisme dan juga indera. Nanti lainnya ini kalian bisa chat aja PC ke aku buat soal ini. Mungkin karena ini kurang lebih sama semua sih yang bawahnya. Bisa dicek aja di PowerPoint-nya. Oke, mungkin sekian itu dulu aja buat aku, dari aku. Apakah ada yang mau ditanyain dulu, guys, sebelum ditutup? Apakah aman? Mungkin kalau aman bisa react mungkin di chat atau di, ya bisa react aja. Oke, Apa? oke. Mungkin kalau gitu aku bisa asumsikan ini aman ya, insya Allah. Nah, di sini aku nanti bakal share juga catatannya. Nanti mungkin bisa aku lengkapi dulu lagi dengan jawaban-jawaban lainnya sebelum aku kirim ya, buat yang soal yang ini. Nanti tapi yang PPT bisa aku kirim sekarang. Ini aku lengkapi dulu aja, terus nanti aku kirim ke kalian. Mungkin lebih agak maleman ya guys. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Eh, karena seperti yang nggak ada pertanyaan lagi. Sekian dari aku buat tentiran yang malam ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, juga ada yang kurang jelas. Bisa ditanyakan aja, bisa di chat pribadi ke aku. Oke, mungkin sekian dari aku. Makasih banyak teman-teman semuanya. Semangat. Makasih Kibar. Oke, Makasih. sama-sama.